kelompok 6 akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi yang berjudul Pengaruh Otonomi Daerah dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi. Jadi, di presentasi kali ini ada 3 poin utama dan 1 poin tambahan. Poin pertamanya adalah membahas tentang sejarah era-era sebelum masa reformasi, ada era kolonial, Belanda, Jepang, dan masih banyak yang lainnya. Lalu poin yang kedua membahas tentang pengertian otonomi daerah menurut para ahli dan juga menurut umum atau undang-undang. Poin ketiga membahas tentang tujuan dan landasan otonomi daerah. Dan 1 poin tambahan itu perkenalan dari kelompok kami. Jadi buat kalian yang penasaran siapa aja yang ngejelasin di video kali ini, kalian tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan menampilkan satu video mengenai perkembangan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Dan marilah simak video berikut. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, begini. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat atau provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998, terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004, di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Hadirlah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai dengan 2018, sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak itu, pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah wajib terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 22 tahun ini, satu sisi inilah yang kemudian memicu kami untuk mengembangkan smart city. Smart city adalah sebuah kota cerdas. Bagaimana masyarakat
dilayani dengan sebaik-baiknya, dan bahkan tidak hanya sekedar baik, tapi bagaimana dilayani dengan cepat, kemudian dengan tepat, dan juga dengan akurat. Kota Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government dan open government. Mereka kini berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Hari ini proses mengurus izin usaha menengah kecil itu sangat cepat. Jadi para pengusaha UMKM itu cukup dengan membawa surat keterangan domisili, RT, RW, dibawa ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan langsung inline dengan Dinas Koperasi, dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gencil. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya. Tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Ya, itu tadi merupakan video singkat mengenai gambaran perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dan berikut ini adalah penyampaian pembahasan materi. Oke, pada pembahasan awal, saya akan menjelaskan sejarah otonomi daerah. Nah, sejarah otonomi daerah itu dimulai pada era kolonial. Pada era ini, masa pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan untuk otonomi daerah, yaitu dengan kata lain sebagai berikut, yang berarti peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan desentralisasi yang memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintah yang memiliki keuangan sendiri. Kemudian penyelenggaraan pemerintah itu diserahkan pada dewan masing-masing daerah. Nah, namun pada kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan sama sekali. Kemudian disusul pada tahun 1922, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Nah, dari ketentuan sejarah tahun 1922 nomor 216, muncullah sebuah sebutan provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah era Jepang. Meskipun hanya dalam 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, ternyata pemerintah Jepang sudah banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Struktur administrasi Jepang lebih lengkap kala itu bila dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Strukturnya antara lain, yang pertama itu adalah Panglima Bala Tentara Jepang, yang kedua pejabat militer Jepang, yang ketiga residen, yang keempat bupati, yang kelima wedana, kemudian asisten wedana, lurah atau kepala desa, kepala dusun, RT atau RW, serta kepala rumah tangga. Nah, sistem ini sudah kompleks kala itu. Maka sistem administrasi tersebutlah yang kemudian diwariskan ke pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, era selanjutnya adalah era Orde Lama dan era Orde Baru. Pada masa Orde Lama ini dibentuk untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia. Sementara pemerintahan mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Di era Orde Lama itu sendiri, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat daerah, yaitu yang pertama kota raya, yang kedua kota madya, dan yang ketiga adalah kota praja. Nah, kemudian pada era Orde Baru,
Nah, kemudian pada era Orde Baru. Pada era ini secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Sementara Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawatahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut, itu dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Oke, yang terakhir adalah era reformasi. Era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Nah, dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah daerah, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian dulu pembahasan sejarah otonomi daerah yang dapat saya sampaikan. Materi dan pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh anggota kelompok lainnya. Lalu pengertian otonomi daerah menurut para ahli, yang pertama C.J. Franzen, otonomi daerah sendiri yaitu hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Lalu yang berikutnya menurut J. Wojang, otonomi daerah yaitu kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khususnya daerah dengan keuangannya sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintahnya sendiri. Lalu yang terakhir menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetap bukan kemerdekaan, yaitu dalam arti pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Istilah otonomi daerah di Indonesia yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasaan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuannya sendiri untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Yang kedua, mendorong dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat. Yang keempat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dan yang kelima, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu dari ketiga pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah setelah reformasi juga dikatakan berbentuk desentralisasi demokrasi dalam arti bahwa pemerintah lokal bertanggung jawab dalam warganya melalui pemilu
yang teratur ataupun mekanisme yang lainnya seperti terselenggaranya pers bebas dan berkembangnya civic society yang matang. Dengan demikian, otonomi daerah saat ini hanya memungkinkan perkembangan dalam suasana tatana pemerintahan nasional yang demokratis dalam arti national democratic governance. Saya Francisca, di sini akan menjelaskan 5 prinsip otonomi daerah. Yang pertama tuh prinsip kesatuan, yaitu otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab, yaitu otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat pemuda, berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga tuh prinsip penyebaran, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat itu prinsip keserasian, yaitu daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan, yaitu bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya saya akan memperjelaskan landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, Ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 dan nomor 32 tahun 2004. Oke semuanya, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini adalah pengertian dari otonomi daerah itu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan masyarakat daerah setempat mereka. Dan juga otonomi daerah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 dan 2. Lalu yang kedua ada ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998. Dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 dan nomor 32 tahun 2004. Oke, jadi semoga materi yang kami sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik dan mudah dipahami, dan juga menambah wawasan kalian untuk lebih tahu lagi dan mengenal tentang otonomi daerah. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Bye!